Benarkah dalam cinta ada logika? Kita sering mendengar terkait respon bahwa saat orang jatuh cinta itu sudah tidak mengenal sisi rasionalitas atau istilah lainnya adalah bucin ya, budak cinta. Lantas apakah salah hal yang demikian? Mencintai secara berlebih gitu. Nah, saya akan coba merespon terkait fenomena ini dari sudut pandang psikologi. Seperti yang kita tahu, orang yang jatuh cinta akan melakukan apapun demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Seakan-akan saat kita jatuh cinta, kebahagiaan kita tidak ada selain kebahagiaan dia, orang yang kita cintai. Atau bahkan, cinta sendiri cukup mampu untuk membunuh dirinya. Dalam perspektif ini tentunya nggak secara teks kita pahami ya. Maksudnya membunuh itu dalam dinamika yang ada, orang yang jatuh cinta itu seakan-akan dirinya hilang. Sampai kita dengar istilah cinta mati. Nah, sampai kapan cinta mati itu ada? Nah, cinta sejati memang tak pandang bulu. Tak pandang ras, usia, tingkat sosial, strata sosial, ekonomi, atau bahkan tak memandang jenis kelamin. Nah, ini untuk beberapa teman-teman kita di luar yang secara psikologis menganalisanya sebagai gangguan kejiwaan. Tapi kita nggak sedang membahas terkait teman-teman kita yang mengalami gangguan dalam tanda kutip menyukai sesama jenis. Di sini saya hanya akan mengomentari atau merespon terkait cinta dan dinamikanya. Nah, apa sih pengertian atau definisi cinta itu sendiri? Di sini ada beberapa pengertian atau definisi terkait cinta yang dituliskan oleh beberapa pakar. Ini yang pertama ada Robi'atul Adawiyah ya. Nah, Robi'atul Adawiyah mendefinisikan cinta adalah ungkapan kerinduan dan gambaran perasaan yang terdalam. Siapa yang merasakannya niscaya akan mengenalinya. Namun siapa yang mencoba mensifatinya maka akan gagal. Nah, ketika Anda mencoba mendebatkan cinta itu apa, di situ teman-teman sudah merasa gagal ketika mencoba memahami apa itu cinta. Kemudian ada Jalaluddin Rumi. Dia coba menuliskan bahwasanya cinta adalah sumber segala sesuatu. Dunia dan kehidupan muncul karena kekuatan yang bernama cinta. Cinta adalah inti dari segala bentuk kehidupan di dunia. Kemudian ada Khalil Gibran, seorang penyair, kita tahu. Nah, dia coba menuliskan bahwasanya cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia. Karena cinta itu membangkitkan semangat hukum-hukum kemanusiaan. Dan gejala-gejala alami pun tak bisa mengubah perjalanannya. Cinta itu ibarat seekor burung, kata si Khalil. Yang cantik meminta untuk ditangkap, tapi menolak untuk disakiti ya. Khas banget tulisan si Khalil ini ya, sebagai seorang penyair. Ya, dia coba ingin mengungkapkan cinta adalah sebuah kebebasan. Jadi nggak ada orang atau siapapun yang bisa mengintervensi. Biasanya kan ketika ada teman yang sedang jatuh cinta, kasmaran gitu, kita merasa melihat seorang itu sebagai sesuatu yang lucu gitu, sampai yang dilakukan di luar dari kepala, dugaan. Tapi ya itu cinta, kata si Khalil, ya itu cinta, sebuah kebebasan. Kemudian ada Erich Fromm. Dia menuliskan bahwasanya cinta adalah suatu seni yang memerlukan pengetahuan serta latihan. Salah satu esensi dari cinta adalah adanya kreativitas dalam diri seseorang. Terutama dalam aspek memberi dan bukan hanya menerima. Gitu. Erich Fromm ingin menjelaskan bahwasanya cinta itu adalah sesuatu yang sifatnya keluar gitu. Jadi nggak ada pengharapan. Mungkin beberapa yang paling saya sukai terkait definisi atau pengertian cinta yang sempat saya tulis di buku pertama adalah ini. Cinta itu penyerahan diri menuju penyatuan jati diri. Nah, ibarat contoh gini. Ketika pasangan kita dalam kondisi kesulitan. Dia sedang pulang dari kantor, badannya tidak sehat, tapi kondisi cuaca tidak baik, hujan. Nah, kita yang baru pulang kerja, atau kita sendiri
ternyata dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi tidak akan rela untuk mengantar payung, untuk sekedar mengantar payung atau jas hujan demi pujian hati kita atau orang yang kita cintai itu tidak merasa kesakitan atau kesulitan. Gitu. Mari kita coba analisis secara dalam. Jelas dikatakan dalam teori menyebutkan bahwa cinta adalah variabel psikologis. Lebih spesifik pada sesuatu yang sifatnya emosi. Meski nyatanya emosi tak harus berupa amarah. Kita marah terhadap seseorang, jengkel, kesal. Emosi nggak sekedar itu gitu. Tapi apa yang kita rasakan itu juga emosi. Termasuk cinta ini kan kita rasakan. Nah kadang orang salah paham dengan istilah emosi yang selalu berkonotasi dengan kekesalan, marah, atau sesuatu yang sifatnya negatif. Nah kata kuncinya apa sih? Rasa. Apapun yang kamu rasakan itu sifatnya emosi. Baik itu cinta atau mungkin patah hati. Nah itu semuanya sifatnya emosi. Nah seandainya kita merujuk pada teori cinta adalah variabel emosi, maka jelas cinta nggak ada logika. Dalam cinta nggak ada kata logika, nggak ada sisi rasionalitas. Sujiwo Tejo pernah menuliskan hal yang demikian. Bahwasanya cinta tak mengenal pengorbanan. Ketika kamu sudah merasa kamu berkorban, disitulah cintamu hilang. Nah, rasanya agak pelik sih pembahasan terkait cinta ini. Gini, secara sederhana, seandainya teman-teman jatuh cinta, kemudian sudah mengeluarkan tenaga, materi, baik waktu, dan sebagainya. Tapi cintanya masih tertolak. Tapi kan teman-teman sudah mendapatkan apa yang sifatnya itu psikologis ya. Sesuatu yang tidak materi gitu. Ya itu perasaan teman-teman sendiri. Jadi getar. Kita merasakan ada getaran dalam hati kita yang itu tidak bisa kita dapatkan di semua orang. Gitu. Hanya orang yang kita cintai saja gitu. Jadi kalau misalkan kita mau kalkulasikan terkait cinta, kita coba untuk merasionalisasikan, saya kira cukup bisa gitu loh. Karena apa ya, misalkan dari imbal balik, kita pakai teori imbal balik, apa yang sudah kita keluarkan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Ketika kita sudah mengorbankan waktu, materi, atau tenaga, tapi kita nggak mendapatkan hal yang sama. Tapi kan ini kita sedang bercinta gitu loh, bukan jualan. Sehingga yang kita dapatkan pun nggak harus hal yang serupa. Kita masih mendapatkan perasaan, kita masih mendapatkan kebahagiaan gitu kan. Nah, kapan sih cinta itu terjadi? Ya mungkin ada banyak terkait jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi saya kira sesuatu yang sifatnya emosi itu bisa kita manipulasi atau kita buat atau kita ciptakan. Ada peribahasa Jawa mengatakan weting terusno jalaran saka kulino. Nah, kita mencintai seseorang karena kita sering bertemu, kita melihat parasnya, kita tahu dia tersenyum, kita mendengar suaranya. Karena cinta itu sudah menjadi sepakat untuk manusia gitu loh. Cuma yang jelas, cinta nggak bisa kita sangkal dalam kehidupan manusia. Maupun orang itu menikah atau tidak, yang jelas saya yakin setiap orang selalu pernah merasakan cinta. Baik itu cinta terhadap lawan jenis, atau terhadap materi, benda yang dia sayangi, atau sesuatu yang menjadi konsen dalam hidupnya. Menarilah. Jika pasanganmu setia, kau akan bahagia. Jika tidak, kau akan menjadi penyair sepertiku. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.